di antara para bintang yang bersinar terang di langit sejarah Islam. Ada satu nama yang keharumannya tetap abadi, meski jasadnya telah lama menyatu dengan bumi. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah pedagang kaya, dermawan, luar biasa. Pria yang dijamin surga oleh lisan Nabi, bukan karena hartanya, tapi karena imannya, pengorbanannya, dan ketulusannya di jalan Allah. Hari ini, mari kita ziarahi kisahnya sebagai cermin bagi jiwa kita yang sering lupa bahwa hanya titipan dan dunia hanya persinggahan. Abdurrahman bin Auf, seorang pria Quraisy terhormat, lahir dari keluarga terpandang di Mekah. Sejak muda, ia dikenal cerdas, santun, dan memiliki naluri dagang yang tajam. Hartanya berlimpah, karavan dagangnya menjelajah Syam hingga Yaman. Orang mengenalnya sebagai saudagar yang kaya, namun belum mengenal kekayaan sejati, ketenangan hati. Sampai datanglah cahaya di tengah kegelapan Mekah. Seorang pria mulia, Muhammad, yang menyeru tauhid, mengajak manusia menyembah Allah yang Esa. Dan di saat banyak hati mengeras, Abdurrahman bin Auf memilih membasuh dirinya dengan cahaya itu. Ia masuk Islam di masa-masa paling sulit, di saat nyawa bisa jadi taruhan. Tak mudah bagi seorang saudagar terhormat meninggalkan kemewahan demi sebuah keyakinan baru. Kaum Quraisy murka, dagangannya diboikot, hartanya dirampas, namanya dicela. Tapi Abdurrahman bin Auf tak pernah mundur, karena baginya apa dunia bila kehilangan ridha Allah. Ketika perintah hijrah turun, ia tinggalkan segalanya menuju Madinah dengan tangan kosong, namun hati penuh cahaya. Di Madinah terjadilah sebuah peristiwa indah. Saud Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Aku persaudarakan engkau dengan Sa'id bin Rabi. Sabda Nabi, Sa'id bin Rabi, seorang Ansar, kaya raya, menawarkan setengah hartanya, bahkan 2 istrinya, untuk Abdurrahman. Tapi apa yang dikatakan sang saudagar? Semoga Allah memberkahi engkau dan hartamu. Tunjukkan padaku di mana pasar. Lihatlah, inilah lelaki sejati, tidak bergantung belas kasihan, tapi menggenggam prinsip kehormatan. Abdurrahman bin Auf memulai dari nol, tanpa mudah, hanya dengan kejujuran dan kegigihan. Dalam hitungan hari, ia sudah mampu berjualan mentega dan keju. Dagangannya laris. Allah berkahi setiap transaksi, hingga kekayaannya kembali berlimpah. Tapi bedanya kini bukan untuk dirinya semata. Perang Tabuk datang. Umat Islam butuh dana besar. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 ukiah emas, jumlah yang membuat para sahabat tercengang. Di pirong Uhud, ia tak hanya menyumbang harta, tapi turun langsung ke medan perang, hingga luka parah di tubuhnya jadi saksi ketulusan cintanya pada agama ini. Di masa Rasul wafat hingga era Abu Bakar dan Umar, Abdurrahman bin Auf menjadi tumpuan kaum muslimin. Ketika Madinah dilanda paceklik, ia datangkan 700 ekor unta
penuh muatan pangan dan kebutuhan pokok. Dan apa yang ia lakukan? Bagikan semuanya kepada fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Tidak sedikit, semua habis dibagikan. Baginya, harta hanya sarana. Akhirat adalah tujuan. Meski kekayaannya tak tertandingi, rumah Abdurrahman bin Auf biasa saja. Pakaiannya sederhana, makanannya tak mewah. Ia tidak pernah menyombongkan diri, bahkan sering menangis karena takut hisab di hari akhir. Wahai dunia, menipulah kepada selainku. Aku telah menceraikanmu 3 kali, ucapnya di suatu malam, karena ia tahu harta bisa jadi nikmat atau bencana. Di ujung usianya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan wasiat agung. Ia membebaskan 100 budak, mewariskan hartanya untuk para veteran perang Badar. Bahkan sebagian kekayaannya ia hibahkan untuk kaum fakir Madinah. Ia wafat dengan penuh kemuliaan, disyalatkan oleh Utsman bin Affan, dimakamkan di Baqi bersebelahan dengan para syuhada dan sahabat tercinta. Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak karena banyaknya hisab harta yang harus ia pertanggungjawabkan. Karena itu, meski dermawan, Abdurrahman tetap merasa khawatir. Betapa berat tanggung jawab bagi yang diberi nikmat. Dari Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa kekayaan tidaklah hina. Yang hina adalah hati yang rakus, bahwa derma bukan hanya soal jumlah, tapi ketulusan, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah titipan, dan kita semua akan dipanggil, dipertanggungjawabkan. Lantas, apa yang sudah kita siapkan untuk perjalanan yang abadi itu? Semoga kisah Abdurrahman bin Auf membangunkan hati-hati kita yang mulai tertidur dalam kejaran dunia. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk membagikannya agar semakin banyak hati yang tercerahkan